Salam jumpa kembali dengan Ibu Andre, SMP Budaya Wacana Yogyakarta. Kita akan belajar mengenai materi baru tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial bagian yang pertama. Mari anak-anak, kita akan belajar lebih lanjut. Tujuan kita mempelajari materi mobilitas sosial yang pertama adalah menguraikan pengertian mobilitas sosial dan contohnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan yang kedua menguraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan mengenai apa itu mobilitas sosial, silakan kamu baca cerita berikut ini. Anak-anak, ketika kalian membaca cerita Masuk tadi, bagaimana pendapat kalian? Coba bandingkan bagaimana dengan kehidupan kalian. Tentu, apakah kalian sudah bersyukur pada Tuhan? Silakan anak-anak, kamu renungkan apa yang menjadi bagian dari kisah Masuk tadi. Baiklah anak-anak, ketika kalian sudah mendengar cerita tadi, kita akan masuk apa sebenarnya mobilitas sosial itu. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba pahami anak-anak, kalau kamu belajar tentang mobilitas sosial, bayangkan sebuah mobil. Mobil itu bergerak, mobil itu bergerak ke depan, bergerak mundur ke belakang, atau dia tidak bergerak sama sekali atau menetap. Nah, saya lanjutkan lagi. Kata sosial pada istilah dari mobilitas sosial tadi mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Dengan demikian, kita simpulkan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Di sini penekanan kita adalah seseorang itu mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari lapisan satu ke lapisan lain, baik itu menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah. Sebelum kita membahas tentang mobilitas sosial lebih lanjut, anak-anak silahkan perhatikan apa yang ada dalam pikiran kalian tentang tokoh atau bapak yang memimpin rapat ini. Apakah ada kaitannya dengan mobilitas sosial? Baiklah, kita masuk pada macam-macam pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Paul B. Harton mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata yang lainnya. Kimball Young dan Raymond mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial.
Anthony Giddens mengatakan bahwa mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Paul B. Harton dan Han kembali mengungkapkan tentang mobilitas sosial, yaitu merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa paham tentang pengertian mobilitas sosial? Kalau sudah paham, berarti tadi gambar yang tadi kalian bisa memahami apakah itu ada kaitannya dengan mobilitas sosial atau tidak. Anak-anak, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Namun sebelum kita membahas bentuk-bentuk mobilitas sosial, mari kita mendiskusikan bersama dengan teman-teman kalian mengenai kasus-kasus berikut ini. Di sini diceritakan kasus yang pertama adalah seorang ibu guru yang bernama Ibu Damaris Mendila. Dia seorang guru IPS yang di dalam kehidupannya ketika dia menjalankan tugasnya sebagai guru, beliau melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga pada akhirnya Ibu Damaris Mendila ini diangkat menjadi seorang kepala sekolah. Dari seorang guru menjadi seorang kepala sekolah, tentu Bu Damaris Mendila ini statusnya meningkat. Dengan demikian, kalau kita simpulkan, cerita tentang Bu Damaris Mendila ini merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini tadi? Kita lanjut cerita kasus yang kedua. Ada seorang siswa SMA X yang bernama Datuk, yang semula anak ini merupakan anak yang rajin. Karena salah dalam pergaulan, akhirnya Datuk sering membuat masalah dan menjadi siswa yang tidak disiplin. Nah, akhirnya Datuk harus menerima konsekuensi untuk tinggal di kelasnya. Berarti Datuk ini berbeda dari cerita tadi. Kalau Datuk ini akhirnya dia mengalami penurunan di dalam statusnya. Ini pun termasuk dari bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal. Vertikalnya kemana anak-anak? Vertikalnya ke bawah. Kita akan memperhatikan kasus yang ketiga. Pak Ali adalah seorang kepala sekolah di SMP Mutiara Yogyakarta. Karena beliau mampu menaikkan derajat SMP Mutiara Yogyakarta menjadi SMP yang berkembang, maka akhirnya oleh yayasan Pak Ali ini dipindahkan ke SMP Mutiara Magelang supaya SMP Mutiara Magelang bisa semaju SMP Mutiara Yogyakarta. Namun status Pak Ali tetap sama, yaitu beliau tetap menjadi kepala sekolah. Dengan demikian, kalau kita perhatikan, kasus yang ketiga ini tentu berbeda dari kasus ke-1 dan kasus kedua. Karena Pak Ali ketika dipindahkan ini tetap menjadi kepala sekolah. Lalu bentuk mobilitas yang seperti apakah yang merupakan kasus Pak Ali ini anak-anak? Tentu adalah mobilitas sosial horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas lebih lanjut pengertian atau apa saja yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Di sini ada 4 yang Ibu tekankan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing, dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Yang kedua adalah mobilitas horizontal, ketiga mobilitas intragenerasi, keempat adalah mobilitas antar generasi.
Anak-anak, kita akan lanjut tentang mobilitas sosial. Mari kita belajar tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Social climbing ini intinya adalah ada peningkatan status seseorang yang semula statusnya rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan tadi cerita Ibu Mandaris Mendila, berarti beliau mengalami social climbing. Kemudian yang kedua adalah social sinking, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Kalau kita memperhatikan cerita anak SMA X tadi, yang semula anaknya pandai, kemudian menjadi kurang pandai karena dia mendapat pengaruh yang tidak baik, akhirnya dia tinggal kelas, berarti dia mengalami social sinking. Kemudian kalau kita perhatikan cerita Bapak Kepala Sekolah Pak Ali tadi, beliau mengalami mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Kita masih membahas dua lagi, yaitu mobilitas sosial intragenerasi dan antar generasi. Mobilitas sosial intragenerasi adalah pergerakan atau perpindahan status sosial dalam satu generasi yang sama dalam anggota keluarganya. Misalnya, Pak Badri memiliki 3 orang anak. Yang satu menjadi seorang pengusaha sukses, anak yang kedua dia menjadi seorang guru, anak yang ketiga menjadi seorang petani. Kemudian contoh yang lainnya yaitu tentang mobilitas sosial antar generasi adalah dicontohkan, misalnya Pak Anton adalah seorang tukang becak, tapi karena kegigihan Pak Anton ini dia mampu menyekolahkan anaknya. Anaknya yang cerdas ini akhirnya mendapatkan beasiswa sehingga bisa meneruskan kuliah di universitas ternama dan akhirnya dia lulus menjadi seorang dokter. Maka terjadilah perubahan status sosial dalam keluarga Pak Anton ini. Itulah mobilitas sosial antar generasi, yaitu pergerakan atau perpindahan status sosial dalam 2 generasi yang berbeda dalam anggota keluarganya. Semoga keterangan ini bisa lebih anak-anak memahami tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Demikian anak-anak untuk materi pelajaran pada hari ini. Kita akan lanjut pada materi yang kedua tentang mobilitas sosial juga.